kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan pada saat kesempatan pagi hari ini. Tuhan boleh bersama-sama perkenankan kami untuk berkumpul dalam ibadah Chapel di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun setiap apapun yang akan keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga semuanya boleh menjadikan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengambil renungan dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 17. Ayub pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 17. Dengan judul berikut, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ayat 1, tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, ia tidak kudapati. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak akan berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada renungan pagi hari ini saya memberikan judul, Jangan lari dari Tuhan, melainkan larilah kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, melainkan larilah kepada Tuhan. Nah, dalam kisah Ayub ini saya yakin setiap kita pasti sering membaca, mendengar, atau bahkan hafal tentang cerita Ayub ini. Ya, Ayub adalah orang yang terkenal saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya dengan memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak yang sangat banyak. Bahkan juga diceritakan di pasal yang di awal bahwa Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, dengan segala kekayaan dan ketenaran Ayub ini, tentunya Ayub bukan orang yang biasa-biasa saja. Nah, tapi pada suatu hari dalam tanya jawab Tuhan dengan iblis, Tuhan memuji kesalehan Ayub. Tetapi dari jawaban iblis, si iblis ini menggugat Tuhan dengan pikirannya bahwa semua kesalehan Ayub itu ada pamrihnya. Akhirnya Tuhan mengizinkan segala yang dipunyai Ayub dalam kuasa si iblis, tetapi bukan nyawa si Ayub. Maka habislah seluruh harta benda yang ia miliki, bahkan anak-anaknya. Sampai di sini Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Kalau kita pasal 1 ayat 22, Ayub tidak menyalahkan Tuhan.
Bahkan tidak sampai di situ saja, penderitaan Ayub juga masih datang lagi, yakni dia ditimpa dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Dalam pasal 2 ayat 7. Penderitaan demi penderitaan terus berdatangan, bahkan satu-satunya yang saat ini tinggal, yang dia punyai adalah istrinya. Tetapi istrinya pun justru menyuruhnya mengutuki Allah, bukan menolongnya atau menguatkannya. Bahkan sahabat-sahabat Ayub pun tidak membuat kondisi Ayub merasa lebih baik. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau bahkan manusia pada umumnya, tentu kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan atau masalah. Nah, di dalam kitab Ayub ini perlu kita ketahui bahwasanya penderitaan yang Ayub derita itu bukan Allah penyebabnya, melainkan Allah mengizinkan penderitaan itu ada. Bagi si iblis, penderitaan adalah alatnya untuk memisahkan orang percaya dari Allah. Argumennya adalah, segala kebahagiaan dan berkat dari Allah membuat Ayub akhirnya menjadi saleh. Coba sebaliknya, jika Allah berhenti memberkati Ayub, masihkah Ayub menyembah kepada Allah? Itu argumennya si iblis. Nah, tapi bagi teman-teman Ayub, penderitaan yang dialami Ayub adalah hukuman dari dosa. Dan orang menderita itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Itu anggapan teman-teman si Ayub. Nah, dalam kisah hidup Ayub ini kita akan belajar dua hal penting yang perlu kita pelajari saat menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah, seperti tema kita tadi, kalimat pertama, jangan lari dari Tuhan. Ya, jika kita membaca kisah Ayub ini, selama penderitaan yang dialami si Ayub, Ayub tidak lari dari Tuhan. Ayub memang tidak lari dari Tuhan, tetapi masih di kisah yang sama kita akan belajar sikap dari istri Ayub. Dalam pasal 2 ayat yang ke-9, saya akan membacakannya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jika kita belajar bahwasanya seorang istri seharusnya bisa menjadi seorang penolong, harus bisa menguatkan suaminya, tetapi tidak dengan istri Ayub. Justru dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Nah, sikap si istri Ayub ini mungkin juga kita bisa temukan di kehidupan sekarang ini. Saat menghadapi penderitaan, saat menghadapi masalah, berapa banyak orang yang juga melakukan hal yang sama, mengutuki Allah. Mereka akan bertanya-tanya, di mana Allah? Mengapa Allah diam saja? Mengapa Allah tidak menolongku? Nah, dari hal-hal ini, akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa putus asa akan penderitaan yang dialaminya. Tentunya kita tidak boleh memiliki sikap seperti ini, yaitu lari dari Tuhan. Poin yang kedua yang akan kita pelajari, kita akan kembali lagi kepada bacaan kita tadi dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 dan 11, saya akan membacakannya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, saya menyimpulkan dari kedua ayat ini bahwasanya hal penting yang kita lakukan saat kita menghadapi penderitaan, yaitu larilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Nah, dalam awal-awal kisah Ayub ini, Allah memuji kesalehan Ayub. Bahkan dari semua penderitaan yang sudah terjadi yang dialaminya, dia tidak lari dari Tuhan. Justru dia tahu bahwa saat Tuhan mengujinya, ia akan semakin murni seperti emas. Suatu hal bagi akal pikiran manusia biasa. Mengapa Ayub masih saja taat kepada Tuhan saat semua yang dia miliki sudah habis, bahkan anak-anaknya, harta bendanya, dia pun sakit, bahkan istrinya pun menyuruhnya untuk mengutuki Tuhan. Mengapa Ayub masih tetap mempertahankan imannya? Ketika membaca kisah Ayub ini juga sekaligus mengoreksi kehidupan saya. Ketika saya menghadapi pergumulan, saya pun masih sering bersungut-sungut, masih sering untuk mengeluh. Tetapi, jika saya membayangkan ada di posisi Ayub,
Apakah saya bisa untuk setegar Ayub, sekuat Ayub menghadapi setiap permasalahan ini? Nah, kisah ini mungkin terjadi sudah bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak begitu terasa. Tapi saat kisah ini terjadi di sekitar saya menangis merasakan ini semua. Beberapa waktu yang lalu, kakak rohani saya kehilangan ayah tercintanya. Dalam kondisi yang masih berduka, masih tidak percaya, saya mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, berapa hari, mungkin 3 hari, saya mendapat kabar kembali bahwasanya kakak rohani saya beserta ibunya harus isolasi mandiri di rumah. Dan tidak lama setelah itu, besok paginya saya kembali dikabari bahwasanya ibunya harus dirawat di rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Ketika saya membayangkan hal-hal ini semua terjadi, saya teringat kisah Ayub. Saya merenungkan bagaimana seorang yang taat kepada Tuhan, seorang yang menuruti perintah Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan tidak hanya tahu atau membaca saja, tetapi Tuhan boleh izinkan semua penderitaan ini datang di saat yang bersama-sama. Di saat kakak saya masih mengalami duka, dia pun harus berjuang dengan sakitnya. Ibunya juga harus dirawat di rumah sakit, sehingga dia harus sendiri di rumah. Bahkan kerja juga di rumah. Saya membayangkan, kenapa semuanya ini terjadi di saat yang bersama-sama kepada dia dan keluarganya. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya melihat bagaimana seorang hamba Tuhan hidup memiliki hati seorang hamba. Hamba Tuhan bukan hanya status atau gelar yang diberikan saat kita sudah masuk sekolah teologi, maka semua akan memanggil kita hamba Tuhan. Tidak sampai di situ. Karena kadang status hamba Tuhan hanya sekedar status, tapi tidak kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saat saya merenungkan kembali kehidupan kakak rohani saya, bahkan dia bukan lulusan teologi, tapi dia tahu bagaimana menjalankan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana apa yang dia baca, apa yang dia renungkan, dan dia yang jalankan itu sama. Kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Ketika waktu-waktu yang tersulit dalam hidupnya tersebut, saya beberapa kali chat dengan dia melalui WA. Saya bertanya tentang kondisinya. Dia hanya mengatakan satu kalimat yang membuat saya kaget, kagum, sekaligus menangis. Dia mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkan hatiku. Jangan sampai perkataan kotor keluar dari mulutku. Selamanya Kau tetap Allah dan berotoritas dalam hidupku." Ketika saya membaca tulisan ini, saya merenungkan apakah tulisan ini akan muncul dari mulut seorang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah seorang yang tidak memiliki hati hamba akan mengatakan hal yang sama? Dari sini saya banyak belajar dari kehidupannya. Selama saya makan di sana, saya banyak belajar dari kehidupan mereka sekeluarga. Bahkan di saat-saat tersulit ini, saya kembali belajar bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Bahkan saat penderitaan, saat duka cita, saat sakit datang saya bersama-sama, kita harus apa? Nah, saya merasa bahwa status hamba Tuhan ini layak dikenakan kepada beliau. Karena hidupnya itu mencerminkan bagaimana hati seorang hamba. Kelakuannya, pikirannya, semua diletakkan kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupannya. Bukan hanya untuk mencari gelar, STH atau SPDK. Nah, dari khotbah singkat saya pada pagi hari ini, renungan singkat saya hari ini, saya menyimpulkan bahwasanya saat kita menghadapi penderitaan, manakah yang akan kita pilih? Apakah kita akan lari dari Tuhan, atau kita akan lari kepada Tuhan? Jika kita memilih yang kedua, kita lari kepada Tuhan, iman kita akan semakin dimurnikan seperti emas. Percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Segala pencobaan yang kita alami hari ini, penderitaan yang kita rasakan hari ini, Tuhan tahu itu semua tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Hanya tetap tunjukkanlah iman dan integritas kita
sebagai seorang hamba Tuhan. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon doa penutup Bapak Suparman. Tuhan Yesus memberkati.